Oke, selamat malam semuanya. Oke. Nah, untuk malam ini kita akan membahas structure ya. Structure yaitu tes yang sudah apa namanya, yang sudah kita ujikan uh, kemarin ya. Oke, bagaimana teman-teman hasil nilai dari scoring tes kemarin? Boleh ditulis di kolom komentar ya, kolom chat. Oke, sebelum kita mulai, mungkin bisa absen dulu teman-teman. Berasal dari mana aja nih kira-kira? Oke, kalau saya, let me introduce myself. My name is Ahru Rohimi. You can call me Ahru. I'm from Riau. Saya berasal dari Riau, teman-teman. Oke, kita mulai pembahasannya ya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk soal nomor pertama nih, kita bahas. Nah, jawaban yang tepat, ini teman-teman, yaitu B ya. Kenapa jawabannya B? Kita analisa nih. In itu preposisi ya. Oke, in preposisi, the leads, oke, 18, 180, ini object of preposisi. Nah, object of preposisi ini tidak bisa dijadikan sebagai subjek. Jadi, object of preposisi ini tidak bisa dijadikan sebagai subjek. Kemudian, house, ini subjek ya. Oke. Bla 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 United States First Welfare State. Maka yang dibutuhkan di sini adalah bentuk kata kerja. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Be, became. Ini verb 2 ya. Oke, jawaban yang tepat adalah B. Kenapa enggak A? Karena A ini bukan kata kerja. Oke. To infinitive. To bertemu dengan verb 1 itu bukan kata kerja. Kenapa enggak C? Oke, karena C itu becoming nih. Becoming verb ing itu tidak bisa disebut sebagai kata kerja ya. Kalau tidak didahului oleh bentuk be, is, am, are, was, were. Kenapa enggak D? Kalau D nanti double subject. Oke. Jadi dalam kalimat itu tidak boleh double subject atau double verb. Tuh. Sehingga jawaban yang cocok adalah B. Ini sudah saya jelaskan. Subjek. Oke, bentuk dari subjek itu apa saja? Oke, yang termasuk subjek ya. Yang pertama yaitu berupa kata benda. Oke. Noun, kemudian pronoun. Pronoun juga bisa disebut sebagai kata benda ya. I, you, we, they, he, she, it. Kemudian bisa juga berupa gerund. Oke, gerund itu juga bisa disebut sebagai kata kerja. Subjek, sorry. Kemudian, oke, ini dulu yang bisa disebut sebagai subjek. Kemudian, yang bukan subjek itu apa saja? Oke, bukan termasuk subjek. Bukan termasuk subjek. Yaitu preposisi. Teman-teman tahu ya, preposisi itu kata depan yang diikuti oleh objeknya. Oke. Preposisi yang diikuti oleh objek itu tidak bisa disebut sebagai subjek. Kemudian, apalagi? Yaitu adjektif. Nah, adjektif itu tidak bisa disebut sebagai subjek ya. Kemudian ada adverb. Nah, adverb juga sama, tidak bisa disebut sebagai subjek. Contoh yesterday, in the morning. Kemudian tomorrow, today. Nah, itu tidak bisa disebut sebagai subjek. Kemudian tambahan lagi.
yang termasuk kata kerja. Oke, kata kerja itu apa saja? Pertama, verb 1. Eh, verb 1 atau disebut dengan namanya verb infinitive. Kemudian verb yang mendapatkan tambahan apa namanya? Sorry. Oke. Verb yang mendapatkan tambahan s or es itu termasuk kata kerja ya. Kemudian be bertemu dengan verb ing. Be itu is are was were ya, bertemu dengan verb ing, maka termasuk kata kerja. Kemudian be bertemu dengan verb 3. Setelah itu be, sorry, have. Oke, have, has, had. Nah, ini bertemu dengan verb 3. Modal ya, modal itu juga termasuk kata kerja. Nah, modal ini harus bertemu dengan verb 1 ya. Oke. Nah, ini kira-kira yang bisa disebut sebagai kata kerja. Oke. Kemudian pastikan setiap kalimat harus memiliki satu subjek dan satu kata kerja ya. The house-nya ini tadi apa nih? The house. Nah, di sini the house ini termasuk subjek ya, yang berupa kata benda. Maka yang dibutuhkan adalah bentuk kata kerja, yaitu berupa verb 2. Oke, di sini kata kerja tambahkan verb 2 ya. Selanjutnya, nomor 2 kita bahas. Oke, untuk pertanyaan nanti aja ya. Oke, di akhir pembahasan. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 di sini with ya. Diketahui with. With itu preposisi. Kemudian the largest alphabet ini object of preposisi. Nah, object of preposisi tadi ini tidak bisa disebut sebagai apa namanya? Subjek ya, preposisi. Oke, ini bukan. Oke, is-nya adalah bentuk kata kerja. Maka di sini yang dibutuhkan adalah bentuk subjek. Oke. Bentuk subjek tadi apa? Ada noun, pronoun, gerund ya. Oke, so the answer is C, the language. Oke, ya jawaban yang tepat adalah C. Kenapa enggak A? Ini diawali oleh preposisi ya. Preposisi itu bukan subjek. Kenapa enggak B? Nah, kalau B nanti double kata kerja. Oke, kata kerja dalam kalimat nggak boleh ada dua ya. Oke, kecuali terdapat konektor nanti. Kenapa enggak D? Nah, D itu diawali oleh preposisi. Oke, preposisi, kemudian diikuti oleh objek operasi. Ini juga bukan. Nah, begitu. Soal nomor 3, bla 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 given to the various type of microscopic plants and animal founded water. Maka jawaban yang tepat adalah D. Kenapa D? Karena yang dibutuhkan adalah subjek dan kata kerja. Oke. Terus given ini bukan kata kerja. Nah, given verb 3. Verb 3 itu kalau tidak didahului oleh bentuk be atau have tadi kan ya, maka tidak bisa disebut sebagai kata kerja. Akan tetapi disebut sebagai adjektif. Ini bukan. Oke. Terus found. Ini juga verb 3. Ini juga bukan. Ini verb 3. Verb 3 bukan kata kerja ya. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Yaitu subject verb. Lanjut soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4, jawaban yang tepat adalah A ya. Charles Babbage. Oke, ini subjek ya. Drew up. Ini bentuk kata kerja. Nah, kemudian di sini ada konektor. Nah, konektor that ini setelahnya harus berupa subjek dan verb. Tapi kita analisa dulu. Nah, bla 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 was ini termasuk kata kerja ya. Be itu termasuk kata kerja. Oke, sehingga yang dibutuhkan adalah subjek saja. So, oke, jawaban yang tepat adalah A, his invention. Kenapa nggak B? Kalau B nanti double verb ya, invented sama was.
Kalau C, oke, ini bukan subjek ya. For, oke, kalau D juga bukan subjek. Next, soal nomor 5. Bla 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 koma. Ini ada koma ya. Ada 2 koma. Nah, kalau ada 2 koma seperti ini dan setelah koma yang kedua berupa kata kerja, maka yang di sini yang dibutuhkan adalah bentuk subjek. Itu ya. Sedangkan di sini one of the oldest form of the written communication ini disebut dengan namanya apositif. Apa itu apositif? Yaitu keterangan tambahan ya. Positif. Oke, tadi ciri-ciri dari subjek apa? Noun, pronoun, gerund ya. Oke. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Ini kata benda ya. Kenapa nggak B? Nah, ini yang bukan termasuk subjek tadi. Ada preposisi, object of preposisi. Ini kan preposisi ya. Jadi ini bukan. Ini ada kata kerjanya. Padahal was used ini bentuk kata kerja. Ingat, dalam satu kalimat hanya memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Kalau D juga bukan. Nah, begitu teman-teman. Lanjut soal nomor 6. Jadi soal nomor 6 ini jawaban yang tepat adalah B ya. Most species ini subjek ya. R-nya verb. Sudah ada subjek verb. Kemudian bla 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 of them are. Ini ada kata kerja lagi. Oke. Maka yang dibutuhkan di sini adalah konektor sama subjek. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. But-nya konektor, some of them-nya subjek. Oke. Kenapa enggak A? Some of apa namanya? Some of them. Oke. Jadi ketika apa namanya? Eh, ada subjek verb dengan subjek verb, maka harus ada konektornya ya. Nggak boleh subjek verb itu nggak boleh. Kenapa nggak C? Ini for itu preposisi, berarti some speciesnya nanti object of preposisi. Tadi object of preposisi tidak bisa dijadikan sebagai subjek ya. Oke, kenapa nggak D? Some species of them. Nah, nanti them-nya ini mengacu kemana nih? Oke. Oke. Ini nanti yang membuat bingung. Sehingga jawaban yang tepat adalah but some of them. Oke. Membutuhkan konektor. Next, nomor 7. Oke. Sudah diketahui thunder, subject, occurred-nya verb. Nah, as ini termasuk konektor ya. Maka setelah konektor butuh subjek dan kata kerja. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. An electrical charge, ini subjeknya, passisnya verb. Gitu. As termasuk ini ya, konektor ya. Lanjut soal nomor 8. Di soal nomor 8, okay, researchers, ini subjek ya, have long debate, ini verb-nya. Okay. Maka yang dibutuhkan adalah, di sini kita lihat dulu, Saturn, Moon, Titan, ininya subjek, kemudian context-nya verb. Sudah ada subjek verb. Nah, ketika ada subjek verb dengan subjek verb, maka hubungkanlah dengan yang namanya konektor ya. Okay. Nah, di sini ada yang ada konektornya B, C, dan D. Kenapa kita milih C? Karena sudah ada subjek. Kenapa nggak B? Nah, nanti double subjek. It sama, ini tadi. Saturn, Moon, Titan, ini dia berupa subjek. Nanti double subjek. Boleh. Kalau D ini bukan ya. Weather over. Oke, lanjut soal nomor 9. Oke, di soal nomor 9, oke, jawabannya yang tepat adalah D. Nah, ini subjeknya. Kemudian R-nya verb, B itu termasuk kata kerja ya. Kemudian, nah di sini ada kata benda. Ada kata benda, maka yang dibutuhkan adalah konektor, yaitu berupa adjective clause atau relative clause. Sehingga jawaban yang tepat adalah which. Oke, which verb rain. Oke. Soal nomor
9. Lanjut soal nomor 10. Jadi soal nomor 10 jawaban yang tepat adalah D ya. Use a measurement. Kenapa? Nah, ini sudah apa namanya? Sudah termasuk complex sentence ya ini ya. Oke, bukan simple sentence lagi. Nah, di sini bla 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 in several early civilization, cubitnya berupa subjek ya, was-nya berupa kata kerja. Terus yang dibutuhkan di sini apa? Nah, yang dibutuhkan kalau kita milihnya A dulu, kita eliminasi ya. A dulu. Nanti subject verb nggak ada konektornya. Subject verb harus ada konektornya. Berarti ini bukan it-nya subject, was-nya was use-nya verb. Nggak ada konektornya. Kalau B, ini subject verb juga was use. Oke. Kalau C, the use of measurement. Oke, the use of measurement. Oke, hampir sih kalau soal jawab apa namanya pilihannya C, dia sebagai apositif ya, sebagai apositif. Namun apositif itu harus memiliki makna yang sama terhadap subjeknya yaitu berupa cubitnya ini ya. Oke, jadi ini tidak memiliki makna yang sama sehingga jawaban yang tepat adalah use. Nah, use a measurement. Oke. Nah, ini bentuk peringkasan dari adjective clause. Aslinya seperti ini kalimatnya. Oke, kalimatnya seperti ini awal mulanya. Unit. Aslinya ada konektornya. Which. Oke. Di sini ada komanya seharusnya. Cubit. Which was used. Nah, hasilnya seperti ini. Which used as a measurement. Nah, seperti ini. Kemudian koma, barulah was best. Nah, seperti ini. Awal kalimatnya seperti ini. Nah, terus peringkasannya bagaimana? Peringkasannya which ya dihilangkan, dicoret, was ya juga dicoret. Sedangkan use a measurement ini, nah ini kan apositif ya, APP. Apositifnya ini boleh diletakkan di depan APP, oke apositif, kemudian setelah itu koma, oke, cubitnya ini langsung bertemu dengan kata kerja, seperti itu. Ini memang kalau yang nomor 10 materinya agak dalam ya, karena sudah mengalami peringkasan berupa kompleks sentence. Lanjut soal nomor 11. Di soal nomor 11 yaitu, nih apa nih jawabannya yang cocok? Jawaban cocok adalah Huskon ini ya, E ya. Karena yang dibutuhkan di sini adalah konektor yang berupa adjective clause, oke, dan subjeknya. Kokons, seals, fabrics, ini subjeknya, are wovennya verb. Itu soal nomor 11. Lanjut soal nomor 12. Oke, jawabannya yang cocok adalah A. S. Nah, S itu konektor ya. Konektor. Kemudian di sini ada koma ya. The happiest ini subjek. Oke, where-nya verb. Maka yang dibutuhkan di sini adalah subjek dan kata kerja. Oke, subjek dan verb. Terus kita lihatlah apa namanya optionnya. Ada nggak di sini subjek verb? Nggak ada ya? Oke, berarti kalau nggak ada subjek verb sudah mengalami peringkasan. Oke, peringkasan. Oke, peringkasannya itu subjeknya harus dihilangkan. Berarti konektornya ini langsung bertemu dengan kata kerja. Oke. Karena harpis ini adalah bentuknya sesuatu yang bisa dipasifkan, maka jawabannya tepat adalah
Describe. Oke. Past participle jadinya ya. Kalau describing ini artinya aktif. Kalau describe ini artinya apa? Pasif gitu. Lanjut soal nomor 13. Oke. Soal nomor 13. Nah, nih. Not only bla 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 generates energy, but it also. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Oke. Not only ya, not only itu lawannya but also sudah cocok. Jadi ini bentuk inversi ya. Das-nya verb, a nuclear breeder reactor ini subjek. Oke, subjek. Oke, saya jelaskan. Jadi kalau nanti menemukan not only sama but also, not only lawannya but also ya. Not only, oke, verb dulu, baru subjek, kemudian rumusnya seperti ini, but also, setelah itu subjek bertemu dengan kata kerja. Kayak gini ya. Jadi nanti kalau teman-teman menemukan not only dan but also ini, ketika menghubungkan subjek verb dengan subjek verb, maka setelah not only harus berupa inversi. Oke. Inversi itu apa? Oke. Kalau yang awalnya itu berupa subjek verb, kalau inversi itu berupa verb dulu baru subjek. Verb dulu baru subjek. Maka das-nya ini verb, nuclear breeder reaktornya subjek. Oke, not only but also, setelah not only berupa inversi verb dulu baru subjek. Sedangkan setelah but also, oke, apa namanya, seperti biasa ya, subjek dulu baru kata kerja. Gitu. Lanjut soal nomor 14. Di soal nomor 14, jawaban yang tepat adalah B ya. Oke, di sini jawabannya B. Karena yang dibutuhkan di sini apa namanya? Oke, jawaban yang tepat adalah B ya. That became established. Oke, that became established. Ini jawaban, ini subjek, pionirnya verb. Setelah itu di sini teknik, ada kata benda. Maka setelah kata benda biasanya ini kalau membutuhkan konektor, maka berupa adjective clause. That become established. Next, soal nomor 15. Bla 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 be needed, the water basin would need to be demand. Oke. Nah, di sini ada koma ya. Kita lihat ada koma. Setelah koma ada subjek, the water basin-nya subjek, would need-nya berupa kata kerja. Maka, oke, yang dibutuhkan di sini adalah, oke, sumama seperti ini ya. Maka optionnya adalah konektor subjek verb gitu ya. Konektor subjek verb. Tapi kita lihat dulu di sini ada si konektor, when-nya konektor, hidroelektriknya powernya subjek, tapi nggak ada kata kerjanya. Berarti B bukan. Oke. Terus kalau nggak ada konektornya gini gimana? Maka sudah mengalami peringkasan yang sudah diinversi. Peringkasan yang diinversi. Oke. Should. Nah, jawaban yang tepat adalah should. Verb dulu baru subjek. Nah, aslinya seperti ini. Ini bentuk conditional sentence ya. Oke, bentuk conditional sentence. Aslinya seperti ini ya. If hydro okay. If hydroelectric power okay should be should be. Terus peringkasannya ini oke.
Nah, peringkasannya if-nya ini boleh diringkas, boleh dihilangkan. Setelah itu subjek dan verb-nya, subjek verb-nya diinversi menjadi should hydroelectric power be. Nah, itu boleh diringkas. Dengan syarat apa? Ini boleh ya, bukan wajib. Boleh diringkas. Dengan syarat apa namanya helping verb-nya atau auxiliary verb-nya berupa should. Syaratnya yaitu should. Kalau menemukan seperti ini should, were, sama satu lagi yaitu berupa had. Should, were, dan had. Kalau menemukan seperti ini, maka boleh mengalami peringkasan. Selain should, were, sama had ini tidak bisa diinversi dalam conditional sentence. Tuh. Oke, dari 1 sampai nomor 15 ini silahkan ditanyakan dulu ya. Silahkan tanyakan di kolom chat. Oke, saya akan jawab 1-2 orang. Nomor 13 bukan D. Oke, tadi sama Kak siapa nih? Kak Syah. Oke, Kak Syah. Kenapa bukan yang D, nomor 13? Oke, saya jawab ya. Nah, di soal nomor 13 nih. Oke, ya hampir benar sih. D itu verb juga. Nuclear weather-nya subjek. Tapi masalahnya di sini, Kak, siapa tadi? Oke, generate-nya ini jadi apa nanti? Nah, generate-nya apa sih? Bentuk verb 1. Ya, bentuk verb 1. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke. Yang diinversi adalah bentuk auxiliary verb-nya, yaitu kalau dalam present ya, kalau dalam present berarti do, does. Kalau dalam bentuk past yaitu did. Itu. Contoh ya. Contoh lagi. Saya berikan contoh lain. Seumpama. Apa ya contohnya? Tidak hanya, not only, not only tidak hanya saya membutuhkanmu, tapi juga saya mengharapkanmu. Bagaimana itu kalimatnya? Berarti not only, saya ya, saya not only do, sorry, not only do I need you, need you, but also saya mengharapkanmu. Expect ya, mengharap. Mengharap, expect. Gitulah ya, kira-kira ya. Nah, setelah ini kan, setelah not only, verb dulu baru subjek ya. Do I need. Nah, sama kayak tadi nih, does a nuclear breeder reaktornya subjek, generate-nya verb. Nah, verb-nya yang ini, verb yang need atau generate ini tidak boleh apa namanya? Ini disebut dengan namanya main verb ya. Kalau main verb-nya itu tetap nggak boleh diinversi. Yang hanya bisa diinversi adalah bentuk auxiliary-nya. Gitu, bentuk auxiliary-nya. Gitu ya. Oke, gitu Kak saya tadi. Oke, ada yang tanya konektornya itu apa saja ya selain bat. Jadi konektor itu ada banyak ya teman-teman. Konektornya apa saja? Terdiri dari pertama ada coordinate konektor. Nah, coordinate konektor itu bisa contohnya yaitu but, and, or, so, ada for. Nah, itu. Oke.
sama Mr. Zulkifli. Subjek itu apa sih? Oke, subjek itu adalah apa namanya? Subjek itu termasuk kata benda ya. Subjek itu termasuk kata benda, pronoun, ya, gerund, dan itu. Oke, nanti yang kelewatan ada ininya ya, apa namanya? Ada recordnya ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Satu lagi? Oke, oke, saya cari. Oke. Oke, peringkasan ini ada yang tanya, apa saja yang boleh diringkas? Oke, yang bisa diringkas, yang boleh diringkas itu yaitu adjective clause. Oke, yang artinya ya gini loh, apa namanya, who, which, that, gitu ya, itu bisa diringkas. Oke, peringkasannya. Kemudian ada adverbial clause. Oke. Nah, adverbial clause nanti konektornya tetap kalau adverbial clause, tapi yang dihilangkan adalah subjeknya, subjek dan verbnya. Itu adverbial clause kayak tadi, as bla 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 describe ini ya. Di soal nomor berapa tadi? Soal nomor 12 ini. Ini adverbial clause. Asnya termasuk konektor adverbial clause, setelah itu mengalami peringkasan. Sedangkan dalam adjective clause konektornya ikut hilang dan verbnya. Nah, gitu. Kalau dijelaskan ini lama banget ya. Kalau apa namanya peringkasannya ini banyak soalnya. Materi-materi adjektif. Oke, to infinitif bisa menjadi subjek nggak? Bisa ya. Gerund dan to infinitif itu bisa dijadikan sebagai subjek. Oke. Oke, saya apa namanya lanjutkan pembahasannya. Soal nomor 16 nih. Nah, Brili. Oke. Jawaban yang tepat adalah di. Kenapa kok di? Nah, setiap each, nah ini ada each ya. Each, every. Nah, contohnya ada each, ada every. Nah, ini diikuti oleh singular noun. Oke, benda yang tunggal. Sedangkan nostril, ini ada S-nya ya. Ini menunjukkan bahwa di sini jamak. Sehingga jawaban yang tepat seharusnya apa? Nostril tanpa S. Begitu. Karena ada each. Oke, udah ya. Soal nomor 17. Most of the outer planet has. Nah, jawaban yang tepat apa? Seharusnya pakai have. Karena, oke, most ini ya. Oke. Mostnya ini ketika nanti diikuti oleh preposisi yang bentuknya jamak, planet kan ada S-nya nih. Maka dia pakai have. Nggak boleh pakai has ya. Pakai have. Meskipun tadi di awal bahwa object of preposisi ini tidak bisa dijadikan sebagai subjek. Oke, itu ada pengecualiannya. Ketika diawali oleh most of atau some of, nah dia bisa menjadi apa namanya patokan patokan kata kerjanya. Nah, ini planetnya jamak maka pakai have. Soal nomor 18. Oke. Soal nomor 18, nih di sini has. Has seharusnya bertemu dengan verb 3, return ya. Oke, verb 3. Harus ada ed-nya, return, gitu. Tiganya. Soal nomor 19. Nih, soal nomor 19, jawaban yang tepat adalah is. Kenapa? Nah, ini adjective clause ya. Ini konektor. Konektor yang merangkap sebagai subjek. Nah, is-nya ini harus mengacu kepada noun sebelumnya. Oke, kita lihat noun sebelumnya. Apa namanya? Stories. Oke. Stories ini, stories ini bentuknya jamak. Sehingga jawaban yang cocok adalah pakai are, gitu ya. Lanjut soal nomor 20. Each number. Oke. Each number. Nah, jawaban yang cocok adalah I. Nah, each number tadi ya. Kalau each itu diikuti oleh benda tunggal. Oke. Begitu juga kalau each ini berada di posisinya subjek, maka verbnya juga harus berupa tunggal. Sedangkan verb 1 ini verb jamak ya. Seharusnya represent, harus ada S-nya, represents gitu ya. Oke, each number-nya subjek, represent-nya verb, seharusnya ada S-nya ya. Oke, verb S or es itu menunjukkan bahwa verbnya mengacu kepada
subjek yang tunggal. Soal nomor 21. Oke, jawaban yang yang tepat adalah C. Oke, seharusnya apa nih? Seharusnya pakai oh iya, pakai them ya, objek seharusnya. Oke, seharusnya objek ya. Them bukan they. Kalau they ini subjek. Oke, gitu. Lanjut soal nomor apa tadi? 22 ya. Oke, 22. Soal 22. Nah, ini jawaban yang tepat adalah C. Seharusnya apa? Dia tanpa S. Kalau theirs itu disebut dengan namanya possessive pronoun, dan possessive pronoun itu biasanya berada di akhir ya. Nggak bisa terletak sebelum kata benda. Their ya. Kayak apa namanya? Kedudukannya itu sama seperti my, your, our, his, her, it. Sedangkan theirs ini adalah possessive pronoun, itu kepemilikan. Biasanya terletaknya di akhir. Oh ya. Oke. Tidak diikuti, intinya kalau theirs ini tidak diikuti oleh kata benda. Soal nomor 23 jawaban yang tepat adalah D. Nah, tadi udah dibahas di awal ya. Not only itu lawannya, but also. Dan di sini pakai and ya. Seharusnya pakai but. Oke. Not only lawannya, but also. Oke. Ini disebut dengan namanya paired conjunction. Konektor yang berpasangan. Oke, paired. Soal nomor 24. Kita lanjut soal nomor 24, yaitu jawaban yang tepat adalah C. Nah, the best noun members. Ini subjeknya ya. Subjeknya, kita lihat subjeknya, tunggal atau jamak nih kalau ada S-nya. Yaitu berupa jamak. Kalau jamak berarti menggunakan verb 1. Oke. Verb yang mendapatkan tambahan S, itu subjeknya yang ketika subjeknya berupa tunggal. Kalau mau pakai include saja, tetap include saja ada S-nya, berarti membersnya S-nya dihilangkan. Kan gitu. Oke, next. Soal nomor 25. Jawaban yang tepat adalah B. Kenapa kok B? Oke, seharusnya apa? Seharusnya menggunakan bentuk komparatif. The largest ini bentuk superlatif ya. Seharusnya komparatif, yaitu larger than. Karena yang dihubungkan adalah white blood cell sama red blood cell. Oke, sel darah putih dan sel darah merah. Ini yang di compare, ada dua entities atau dua hal ya. Maka pakai komparatif. Lanjut soal 26. Oke, di soal 26 jawaban yang cocok apa nih, yaitu B. Nah, ini highest ya. Highest itu termasuk bentuk superlatif. Nah, superlatif itu harus diawali oleh the highest ya. Oke, kemudian the tallest, oke, the most beautiful, oke, tuh. Harus pakai the. Lanjut, soal 27. 27 ini jawaban yang tepat adalah C. Yang salah yaitu C. Kenapa? Harusnya apa nih? Nah nih, ini konektor yang berpasangan lagi nih. Ada either di sini. Either itu pasangannya dengan or. Seharusnya di sini or. Or ya. Ini termasuk paired conjunction. Conjunction yang berpasangan. Nah, conjunction yang berpasangan di sini saya akan jelaskan itu apa saja sih conjunction yang berpasangan itu, yaitu both, oke, both lawannya, oke, pasangannya dengan and. Setelah itu ada either, oke, either pasangannya dengan or. Not only pasangannya but also ya pasangannya. Kemudian lagi
neither pasangannya dengan nor, gitu ya. Oke, ini sudah ada pasangannya. Jangan sampai salah ya. Oke. Nah, tadi ini kan either pasangannya dengan and, nggak cocok ya. Seharusnya either itu pasangannya dengan or, gitu. Lanjut, soal 28. Soal nomor 28, jawaban yang tepat adalah D. Nah, ini seharusnya apa? When the government library was built. Nah, there itu menunjukkan, there itu kan merujuk sesuatu yang jamak. There itu menunjukkan sesuatu yang jamak, entah itu person maupun non-person atau thing. Sedangkan sebelumnya ada nggak benda yang jamak di sini? Nggak ada ya. Maka there-nya salah, seharusnya pakai government library. It's ya. Ya. Oke, yang jelas ini ya, D ya, salah. Pakai it's ya. Atau his, sorry, his. Nah, intinya there itu merujuk sesuatu yang jamak. Next, soal nomor 29. Jawaban yang tepat adalah A. Nah, apa nih alasannya? James ini kan subjek berupa tunggal, has become. Ini tunggal juga, kan cocok. Oke. Terus yang menjadi tidak cocok apanya? Oke, ternyata ini sudah cocok subject verb agreement-nya. Oke, terus kesalahannya pada apa? Yaitu bentuk tensesnya. Oke, kita lihat tenses yang kedua menggunakan bentuk past. Sehingga di sini harus juga menggunakan bentuk past. Kalau has itu present, has, have itu present. Sehingga jawaban yang tepat adalah pakai had ya, pakai had. Oke, had become. Tuh. Oke, lanjut soal nomor 30. Soal nomor 30 jawabannya adalah D. Kenapa kok D? Nah, seharusnya extremely. Ada extremely, tambahkan ly di belakangnya extremely. Kenapa? Extremely itu adalah bentuk adverb. Nah, adverb itu menjelaskan adjektif. Poten ini bentuknya adjektif ya. Artinya apa sih? Ampuh gitu ya. Venom, racun. Oke, racun yang sangat ampuh gitu. Oke, seharusnya extremely. Sedangkan extreme ini bukan bentuk adverb. Jadi adverb menjelaskan adjektif menjelaskan kata benda gitu ya susunannya. Adverb itu dia menjelaskan adjektif, bisa menjelaskan adjektif. Adverb itu bisa menjelaskan adverb, bisa menjelaskan adjektif, bisa menjelaskan kata kerja. Sedangkan adjektif itu dia menjelaskan kata benda, hanya bisa menjelaskan kata benda atau pronoun. Gitu. Soal nomor 32. The number of wheeled horses is increasing weekly. Nah, ini. Di sini ada penanda waktu. Lately. Nah, lately kalau ada lately ini maka tensesnya harus menggunakan bentuk present perfect. Sehingga jawaban yang cocok adalah pakai has been. Has been increasing. Lately, ada lately-nya. Lately itu menunjukkan bahwa tensesnya berupa present perfect. Selain lately apa? Ada since. Since. Sebelumnya since, maka harus menggunakan present perfect ketika dia bentuknya klausa ya. Next, soal nomor 33. Nah, soal nomor 33 ini yang salah A. Seharusnya hypno pakai I ya. Kalau pakai E, ini bentuknya plural, jamak. Sedangkan kalau pakai I, ini bentuknya tuh tunggal. Nah, ini termasuk irregular plural noun. Oke. Nah, biasanya kan kalau yang regular kan
kata benda yang mendapatkan tambahan S or ES, itu benda jamak ya. Ada juga bentuk irregular plural noun. Oke, bentuknya irregular, tidak beraturan. Nih contohnya hipnosis, ini bentuknya jamak. Kalau ada i-nya berarti, kalau pakai i berarti tunggal. Itu ya. Lanjut soal nomor 34. Soal 34, jawaban yang tepat adalah C. Seharusnya apa? Seharusnya di sini harusnya bentuknya past participle ya. Harusnya bentuk damage. Pakai ed, bukan pakai ing. Kalau yang damaging ini artinya aktif, sedangkan damage ini bentuknya pasif. Nah, appendage itu apa ya? Peralatan ya, kalau nggak salah artinya. Oke, peralatan yang rusak. Nah, kalau damaged artinya peralatan yang rusak. Kalau damaging adalah peralatan yang merusakkan. Oke, sehingga jawaban yang tepat adalah damaged. Kalau damaging artinya aktif, merusak. Kalau damage artinya rusak. Tuh. Next, soal nomor 35. Nah, soal nomor 35 ini jawabannya A. Kenapa kok jawabannya A? Nah, gini ya. Jadi kalau ada susunan kalimat, ada subjek, verb, oke, ada objek, maka adverb, oke, kata keterangan ini nggak boleh diletakkan antara verb dan objek, ya. Kata keterangan tidak boleh diletakkan antara verb dan objek, nggak boleh. Contoh, saya belajar, contoh, saya belajar bahasa Inggris dengan rajin. Oke, saya belajar bahasa Inggris dengan rajin. Kalimatnya gimana? I study English diligently. Jadi nggak boleh I study diligently English. Nggak boleh ya. Jadi nggak boleh terletak antara verb dan objek. Nah, kasusnya di sini human-nya subjek, develop-nya verb, 20 primary ini berupa objek. Oke. Seharusnya letaknya di mana? Kalau terletak antara subjek dan verb boleh. Maka jawaban yang tepat adalah human normally develop. Oke. Kalau terletak antara subjek dan verb itu boleh. Yang nggak boleh terletak antara verb dan objek. Gitu ya. Next, soal 36. Jawaban yang tepat adalah C. Nah, ini kasusnya kayak tadi ya. Nih, consume ini ketika dia berupa adjective clause nih ya. Ini adjective clause, konektor yang merangkap sebagai subjek. Melihat kata benda apa sebelumnya, bakteria ini adalah bakteri. Bakteri itu tunggal, kalau bakteria jamak. Sehingga ini mengacu kepada benda yang jamak ini. Sehingga jawaban yang cocok adalah consume tanpa S. Verb 1 itu verb yang jamak. Next, soal nomor 37. Oke. Nah, Alois Alzheimer ini nama orang ya, orang. Made. Nah, seharusnya observation. Observasi. Oke. Observasi pertama. Kalau observer itu adalah noun person ya. Benda-benda apa namanya? Benda yang berupa orang. Observer berarti apa namanya? Yang observasinya. Tapi kalau observation ya bendanya yang diobservasi kan ya. Nah, ini. Oke, sesuaikan maknanya ya. Sesuaikan maknanya. Next. Soal nomor 38. Jadi soal nomor 38. Di sini jawaban yang cocok adalah A. Seharusnya ini bentuknya apa? Pasif. Edward McDowell mengingat sebagai, seharusnya diingat ya. Is remember. Oke, seharusnya is remember. Bentuk verb 3. Di verb 3. Remember. Bukan remembers ya. Kalau remembers berarti maknanya aktif. Mengingat sebagai. Maka yang jawaban yang tepat adalah is remember. Diingat sebagai composer of such perennial favorites. Gitu ya. Lanjut soal nomor 39. Jawaban yang tepat adalah C. Seharusnya apa? Nah, seharusnya live.
Nah, ini materinya yaitu apa namanya? Predikat adjektif. Nah, namanya predikat adjektif. Namanya live ya. Kalau live ini oke, R live-nya nanti dia R-nya verb, live-nya kata kerja. Seharusnya alive ya, berupa predikat adjektif. Tuh. Next, oke adalah soal nomor 40. Nah, soal nomor 40 ini terkait vocabulary ya. Jadi teman-teman harus tahu nih jenis vocabulary yang tepat, penggunaan yang tepat apa. Nah, accounts itu lawannya pakai for. Ini disebut dengan namanya phrasal verb ya, phrasal verb. Jadi teman-teman harus tahu itu. Kalau ini harus tahu teman-teman. Kayak depend lawannya on. Kemudian look lawannya after. Oke, itu artinya merawat. Kemudian look for artinya mencari, look at artinya melihat. Kemudian apa lagi ya? Hmm, rely. Nah, mengandalkan rely itu lawannya on. Gitu ya. Oke, gitu, gitu saja teman-teman. Ada yang ditanyakan? Silahkan kolom chatnya. Nomor 31 belum dibahas, Bang. Oke. Terus izin bertanya soal nomor 24 kenapa kita menggunakan patokan members bukan yang grup, Kak? Oh, kalau itu soalnya udah dari sononya ya, soal-soalnya. Kenapa pakai grup members gitu ya? Kan bisa saja. Oke, apa namanya? Itu masuknya ke linguistik ya. Oke, bukan masuk ke structure. Oke, boleh jadi boleh members, boleh groups, boleh apa ya? Teams juga boleh. Sesuaikan dengan konteks dan maknanya. Jeren itu contoh apa, Mister? Oke. Jeren. Oke, 30. Oke, tadi soal nomor berapa? 31 belum dibahas. 31. Oh iya, soal. Nah, soal nomor 30 ini jawaban yang tepat nih B ya. Seharusnya apa? Seharusnya as. Kalau ini melihat maknanya ya. 4 or 5 years after the Civil War, Robert E. Lee served. Serve itu memberikan atau apa artinya ya? Selain serve itu. Oke, sebagai Presiden of Washington College, which was yang kemudian disebut, oke, yang kemudian disebut Washington and Lee. Pakai s ya, bukan to. Kalau di sini pakai to, ada karena serve itu biasanya, oke. Kalau us itu kan sebagai ya. Kalau to nanti maknanya yaitu sebagai ke gitu, ke siapa. Ya, maka cocokkan sesuai dengan maknanya. Soal nomor 31. Nah, soal-soal yang seperti ini yang apa namanya? Yang menyesuaikan dengan maknanya itu perlu hati-hati ya. Ya biasanya kan harusnya menggunakan bentuk apa namanya? Sesuai dengan konteks strukturnya. Tapi ada juga soal yang harus kita melihat maknanya, sesuaikan. Kayak seperti kalimat aktif dan pasif itu harus mencocokkan maknanya, ya kan ya? Oke, lanjut lagi. Boleh tolong ulang soal nomor 37. 37. Oh ya, 30.
Jadi, oh, soal Tokyo 27. Oke. Nah, ini juga harus sesuaikan dengan maknanya ya. Alois Alben membuat. Kalau observer itu adalah noun person, orangnya ya, observers. Oke, kita cocokkan. Kalau kita maknakan sebagai apa namanya observer, membuat observer pertama. Oke, seharusnya observation adalah bentuk bendanya. Jadi ada noun thing, ada noun person. Contoh noun thing dan noun person apa? Eh, apa? Kayak drive. Oke, oke. Menjadi driver, ya kan? Driver pengendara. Kemudian musik, musik. Kalau orangnya apa? Musician, ya kan? Musik, music. Kemudian contoh lagi. Nah, ini makanya harus sesuaikan dengan maknanya. Ini membuat observasi yang pertama, gitu. Oke. Iya, dia mengacu ke observasinya. Karena di sini juga menjelaskan telltale nih, telltale sign-nya. Sesuaikan dengan maknanya. Padanan frasa account selain dengan for apa saja, Kak? Nah, itu kalau saya kurang tahu ya, account itu lawannya apa saja. Yang saya tahu adalah account itu lawannya for. Oke, mungkin nanti teman-teman bisa mencari ini ya, phrasal verb karena banyak banget phrasal verb itu. Oke, dan saya sendiri apa namanya masih belum menguasai tentang phrasal verb itu apa saja karena banyak banget gitu ya. Untuk soal nomor 24, maksudnya di sana tadi subjeknya member of group, Kak. Berdasarkan penjelasan Kak Perda keluar karena member. Kenapa tidak berpatokan pada kata grup? Misalnya all of me adalah singular. Saya cek lagi ya, Kak. Soal nomor 20. Soal nomor berapa sih? Soal nomor berapa tadi, Kak? Soal nomor 24 ya. Oh, iya, berpatokannya kepada member ya. Ini kan jamak ya, members jamak ya. Maka di sini juga verb-nya juga harus berupa jamak. Ini kan include seharusnya. Maksudnya gitu kan tadi soal maksudnya. Oke. Subjeknya kan tadi kan subjeknya member of group. Berdasar. Kenapa kita tidak berpatokan pada kata grup? Oh, sorry. Baru nggak pertanyaannya. Nah, grup ini, nah ini kan preposisi kak ya. Ini preposisi. Kemudian the cabbage vegetable group nih, ini object of preposisi. Tadi object of preposisi ini ya, tadi ini bukan termasuk subjek. Jadi object of preposisi di sini tidak termasuk subjek. Nggak boleh dijadikan sebagai subjek. Sehingga jawaban yang subjek ada yang berupa subjek adalah the best noun member. Oke. Kata benda, nah kata benda itu kan berupa subjek tadi kan? Oke, kata benda. Kata benda selama tidak diawali oleh preposisi, maka kemungkinan besar dia menjadi subjek gitu. Oke, thank you semuanya untuk pembahasan malamnya ini. Mungkin kita bisa ketemu lagi di batch selanjutnya ya. Tunggu aja informasi.